Selamat datang Mas Yoyo. Wah, ini saya kangen kali ini. Ya, dulu kenalnya kan ini toh waktu ada bapak, ya, kemudian ada ibu juga, gitu kan masih awal-awal di cilik lah ya. Ini Mas Yoyo kok, saya lihat itu kok inten ya, bergelut dalam bola lah istilahnya, dan kayaknya passionnya di situ. Kok apa sebenarnya latar belakangnya itu, Mas? Jadi saya ini memang dari kecil seneng bola. Waktu kecil ya seneng nonton bola. Waktu agak besar udah bisa berdiri, udah bisa lari, seneng main bola. Ya tentang bola saya seneng semuanya lah. Oke. Nah terus ini kan kalau di negara-negara Amerika Latin misalnya, bola itu kan kayak agama kedua. Jadi sejak kecil memang orang-orang yang ibaratnya sudah putus asa itu harapannya ke bola. Tapi kalau di negara kita itu kan agak unik. Jadi bola itu malah dijadikan ini ya, dipolitisir. Nah, dalam arti bola itu dijadikan salah satu kendaraan untuk mengumpulkan massa. Nah, kalau menurut Mas Yoyo bagaimana kecenderungan Mas? Memang benar ada beberapa pendapat terkait bahwa bola dijadikan kendaraan politik. Tapi kalau menurut pendapat saya bahwa seseorang itu hobi bola, seperti saya senang bola, kebetulan saya politikus. Yang paling penting adalah berguna nggak saya terhadap sepak bola. Jadi saya boleh di politik, tapi kekuatan saya di politik harus dimanfaatkan di bola. Jadi istilahnya sama-sama. Harus sama-sama. Menguntungkan gitu ya? Ya, bukan sama-sama menguntungkan. Katanya senang bola, tapi di politik. Apa yang kamu lakukan terhadap sepak bola? Kemajuan sepak bola. Ya, saya dulu di provinsi, saya berusaha membangun Stadion Jatidiri. Terwujud. Nah, dengan dukungan Pak Ganjar dan teman-teman semuanya, alhamdulillah Jatidiri udah cantik. Ada gunanya di politik. Ya, tapi kalau di politik, tapi tetap nggak mau ngurusin bola. Buat apa? Itu yang sisi negatifnya begitu di politik, tapi nggak mau ngurus bola. Nah ini Mas, misalnya ketika Pak Ganjar jadi ini ya, gubernur waktu itu kan sempat menolak tim itu ya dari luar lah kayak gitu. Mohon maaf, itu kalau menurut jenengan gimana? Anunya aja. Iya, jadi kalau saya kategorikan politik ini dalam sepak bola ini ada politik luar negeri, ada politik nasional, lokal juga. Saya menangkap pada saat itu Pak Ganjar mengambil sikap politik luar negerinya menolak Israel. Ya tetap harus kita hormati juga. Ada sebagian orang mendukung, ada sebagian orang menolak. Anak-anak mungkin yang nggak ngerti sejarah Israel, pengen lihat Piala Dunia, pasti kontra Pak Ganjar kecewa kan. Ya, tapi bagi kita yang tahu kelakuan Israel, pasti mendukung. Nah, apalagi sekarang ini ya. Apalagi sekarang. Jadi ibaratnya dengan bantuan Amerika, menghajar Iran itu ya. Kita kan mayoritas mendukung Iran lah itu. Nah, jebule Pak Ganjar itu aware kan gitu kan. Berarti dia ini ya kayak begitu dalam politik. Ya semacam prediksinya jauh ke depan ya. Ya, jadi kita harus menghormati semua orang dalam berpolitik, termasuk sikap politiknya Pak Ganjar dan sikap politik orang lain. Nah ini sekarang sudah Mas, yang isu yang lagi ramai. Nah supaya tidak keliru saya baca aja. Ini kan PSIS itu kan punya piutang besar dari PT Liga Indonesia Baru yang belum dibayar. Nah, di saat yang sama PSIS terkena sanksi dari FIFA untuk larangan transfer 3 periode. Ini kan banyak yang bertanya Mas, apakah ini adalah sebuah cara untuk bahasanya melempar bola atau memang ada sesuatu? Ya ini kan banyak yang pengen tahu ini sebenarnya gimana sih Mas Yoyo itu sebagai orang yang tahu jiwanya. Jadi saya akan jelaskan dulu terkait sanksi FIFA. Jadi yang pertama, sanksi FIFA terhadap klub itu dialami semua klub, tidak hanya PSIS. Jadi sanksi FIFA itu adalah hukuman apabila terjadi sengketa antara klub dengan pemain, antara klub dengan pihak ketiga, antara klub dengan pelatih. Yang terjadi di PSIS ini adalah bukan karena keterlambatan gaji, bukan. Tapi PSIS 2024-2025 kita melakukan evaluasi terhadap beberapa pemain dan juga pelatih. Jadi misal Mas kontrak ini 1 tahun, ternyata baru 6 bulan, wah mainnya jelek, dievaluasi kan, dicoret. Nah, kita kan punya kebijakan
dicoret kompensasi 1 bulan. Nah, pemainnya nggak terima, nggak mau. Kok cuma 1 bulan? Dalam klausulnya memang juga ada. Nah, menurut kita kan, menurut kita dalam klausul kompensasi 1 bulan. Oke. Ya. Menurut pemain nggak bisa, aku lapor FIFA. Iya. Oh, jadi dia lapor FIFA. Dia lapor FIFA, sidang, berbulan-bulan, akhirnya keluar keputusan. Sanksi itu ya? Iya, tapi sebenarnya keputusan ini begini, PSIS sudah kita putuskan, nggak boleh kompensasi sebulan, misal. Oh iya. Tapi kompensasinya 2 bulan. Oh, jadi ada nego gitu ya? Iya, bukan nego, sudah diputuskan setelah sidang, sidang. Kompensasinya 2 bulan. Oke, kompensasi 2 bulan. Kamu harus bayar dalam waktu 30 hari. Kalau nggak bayar, nanti aku hukum. Kan begitu. Seperti halnya hukum di Indonesia. Kalau kita sidang, ada pengadilan tingkat pertama. Tingkat pertama. Banding itu ya? Banding. Lah, kita banding nih. Oh iya. Kita banding, tapi kan hukuman tetap nyantol dulu. Iya. Nanti pada saat banding, bacanya belum inkrah itu ya. Belum inkrah, nanti menang nggak kita? Kalau kita banding kita menang, berarti dibatalin. Tapi kalau kita kalah ya kita bayar. Itu biasa terjadi di era sepak bola. Dimanapun ya itu. Modern, dimanapun. Dan Persib Bandung juara loh. Itu sama, karena Persib Bandung nyoret pelatih, pemain, mereka nggak terima, lapor FIFA. Terjadi seperti ini, sehingga bukan hal baru dan juga bukan hal tabu bagi klub sepak bola, ini biasa. Sekarang PSIS dengan adanya hukuman itu, kemarin saya sampaikan, saya klarifikasi ke publik, kita nggak usah khawatir. Saya ingin menjelaskan bahwa pada saat saya pegang 2024-2025 itu masih ada piutang dari PT LIB. Jumlahnya berapa itu? Waduh. Besar ya itu yang jelas. Artinya lebih banyak dari kewajibannya jauh. Jadi begini, pada saat itu PSIS saya jual. Oh ya. Setelah saya jual, ada masa transisi. Setelah saya jual kan pasti kan orang yang beli kan nggak mau kalau ada masalah di belakang. Harus dituntas dulu gitu ya. Makanya kita ambil jalan tengah. Gini aja, masalah titik pada saat dibeli ke belakang itu masalah kita. Oh ya, oke. Kalau ada masalah, kalau sidang-sidang tadi kalah. Jadi tapi kan sidangnya belum kalah. Belum kan? Nah, gimana caranya supaya PSIS punya tabungan, punya uang untuk bayar kalau kita kalah? Caranya jadi adalah berandai-andai. Nah, karena apa kita melakukan itu? Karena saya nggak mau membebani manajemen baru. Manajemen baru biar mulai start fokus ke ini ya. Fokus ke depan, jangan fokus ke belakang. Nah, makanya kita atur nih keuangan dan lain sebagainya, kita hitung ada piutang di LIB yang nominalnya cukup besar, miliar. Miliar itu 9 digit. 9 miliar. Artinya 2 kalinya lebih ya? Lebih. Jadi itu banyak memang. Banyak. Kita mungkin jumlahnya kita tabung di situ supaya kalau PSIS ada masalah nanti dibayar pakai ini. Nah, dibayar pakai ini. Nah, masalahnya kan masih banyak. Yang nuntut juga banyak. Nah, ada beberapa pemain yang ngeklaim, ada yang begini biasa kayak gitu biasa. Tapi PSIS nggak usah khawatir, sudah ada duitnya, cuman belum dibayar. Nah, pertanyaannya kapan dibayar? Makanya kami sangat berharap LIB ini bisa menyelesaikan itu kewajibannya, karena ini sudah dari 2024. Nah, itu ada nggak, Mas? Artinya batas maksimal kewajiban LIB kapan dibayar itu? Kalau yang selama ini kan Mas Oya udah nangani bola udah cukup lama lah. Kalau sesuai perjanjian, mestinya sudah jatuh tempo lama. Tapi kan kita kan karena hubungan baik, kita juga LIB juga komunikasi masih baik. Setelah kemarin itu saya sampaikan di publik, LIB langsung telepon, Mas Oyo tenang, insya Allah bulan Juni kita selesaikan. Nah, ini Juni udah tanggal 22. Pasti ditunggu inilah ya. 8 hari lagi. Semoga itu tetap jadi. Sebenarnya nggak ada masalah ini, kita tunggu, dan itu nanti kalau cair semua itu akan dipergunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah PSIS tempo dulu. Seperti tadi yang di FIFA, lalu ada yang nuntut di sini, ada pelatih yang sudah selesai kontrak harusnya dapat kompensasi belum dapat. Nah, itu banyak itu. Jadi nggak ada masalah. Ini kan Mas, kok
bisa ada perbedaan sudut pandang. Jadi antara manajemen dengan pemain dan istilahnya dengan pemain ini kok ibaratnya menurut pemain sehingga dia berhak untuk mengajukan yang tadi misalnya besarnya nominal pembatalan itu. Itu kok bisa semacam itu? Apakah memang istilahnya ada kelalaian ya dalam menyusun kontraknya? Jadi bukan. Jadi begini Mas Beno. Contoh Mas Beno, saya kontrak 1 tahun, 100 juta. Oke, ya. Terus pelatih saya bilang, Mas Beno di tengah jalan kurang bagus. Performnya enggak performnya coret aja. Tapi Mas Beno, loh enggak, saya main bagus kok. Jadi enggak punya hak kan. Mas Beno punya hak menyampaikan, loh saya main bagus kok. Wah kurang ajar nih klub sepihak nih. Aku lapor ke FIFA, kan boleh kan? Jadi lebih banyak ke subjektivitas itu kan? Iya, kan pendapat kan setelah orang bersengketa kan masing-masing punya pendapat. Makanya di sini gunanya FIFA jadi penengah. Iya. FIFA sebagai regulator yang mengatur itu semua. Mengatur itu. Jadi bukan hal tabu, bukan karena PSIS salah juga enggak juga. Bukan karena pemainnya salah enggak juga. Jelas kan wong kan senengane nyalahke jenengan. Ya, terus biasa gitu apa-apa. Yang penting PSIS tetap bisa jalan, sekarang persiapan bagus ke depan. Jadi misalnya ya, ini juga berandai-andai. Kalau Juni itu mundur lagi, apa kira-kira yang itu? Kalau mundur lagi, kita akan lakukan. Ada plan B-nya nggak? Ya, kita akan tuntut LIB tentu saja untuk segera menyelesaikan. Ya, karena begini, karena itu sudah kita susun sedemikian rupa. Keuangan itu memang dibutuhkan PSIS dan itu hak kita. Itu haknya PSIS, bukan hak saya ya. Haknya PSIS, PT Malaysia Jenar. Harusnya malu ya itu, uangnya kan juga ada, Mas. Ibaratnya kan uangnya ada, kecuali kalau uangnya nggak ada ya. Iya, saya nggak tahu uangnya ada apa enggak. Tapi kan LIB mestinya kan komit sama seperti di pemain dong. Kalau LIB nggak bayar, saya bisa lapor FIFA juga. Gitu. Nah, tapi kan kita nggak melakukan itu. Ya, kita harap LIB bisa menyelesaikan tepat waktu. Oke. Supaya pemain semuanya tenang, nggak ada isu-isu lagi, saya nggak bisa salahin terus, kan gitu kan kira-kira. Ini Mas, agak lebih mungkin. Saya ini kan pernah juga dari rumahnya Panter Biru. Supporter ini kan juga pengaruhnya gini. Ini sanksi FIFA yang melarang PSIS untuk merekrut pemain itu sampai tahun depan ya, kira-kira pertengahan tahun depan itu apa enggak ini Mas, membuat performnya nanti itu akan semakin sulit untuk berkembang. Kalau tidak dibayar. Satu. Yang kedua, kalau kita kalah banding. Bener nggak? Iya. Kan belum. Nah, dengan berjalannya waktu ini bagaimana? Nah, makanya itu manajemen juga, manajemen baru, manajemen lama pasti aware. Seperti Mas Beno tadi sampaikan, gimana caranya itu bayar, berarti LIB harus bayar dong. Nah, terus ini apa pesannya Mas Yoyo ini untuk mereka-mereka yang istilahnya hidup mati itu pokoknya PSIS itu sak modari lah itu. Ya memang PSIS itu sak modari. Ya, supaya mereka nggak kecewa itu gimana Pak? Ibaratnya apa yang bisa jenengan janjikan? Jadi begini Mas, saya berkomitmen saya tidak akan lepas tanggung jawab. Cuman saya nggak bisa sekarang itu ngalangi pakai uang pribadi. Karena saya sudah bukan bagian dari manajemen. Nanti jadi sarung. Loh, untuk dikira aku meh cawe-cawe lagi. Padahal uangnya ada. Loh, uangnya kan ada di sana. Ya, maksudnya uang pribadi ada. Loh. Nanti saya ngutangi lucu lagi. Itu kan Jadi, tidak sesuai peruntukannya ya. Makanya bukan begitu. PSIS ini PT. Kalau saya itu kasih pinjam PSIS harus dipertanggungjawabkan. Contoh, misal ini 1M nih, saya tak bayar 1M. Ternyata setelah 1M nanti RUPS. Uang saya harus dikonversi jadi saham. Itu karena PSIS PT. Dan nanti kalau saya dikonversi jadi saham, dikirain saya nggak mau melepas PSIS lagi. Nanti malah salah lagi. Salah lagi, karena saya sudah berada di luar PSIS. Jadi makanya, tapi saya tetap tanggung jawab. Tanggung jawabnya apa? Makanya sebelum saya lepas, PSIS pos-pos keuangannya sudah kita atur sedemikian. Itu tadi LIB dan lain sebagainya. Dan saya optimis untuk teman-teman supporter, nggak usah khawatir. PSIS itu sebelum pendaftaran pemain ditutup, masalah ini sudah selesai. Itu kapan? Nah,
yang tahu manajemen baru. Manajemen. Nah, gini. Jadi yang bisa dipegang, istilahnya kan Mas Yoyo kali ini tidak akan lepas tangan. Pokoknya akan bertanggung jawab lah ya. Nah, terus kemudian sejauh mana ibaratnya janji ini disinkronkan dengan manajemen yang pengurus yang baru ini? Iya. Jadi karena kita sudah bagi tugas seperti saya sampaikan tadi. Manajemen baru silahkan fokus untuk persiapan tim. Urusan yang lama biar kita selesaikan. Nah, contoh kasus nih, misal apes-apesnya LIB nggak bayar. Iya. Misal LIB nggak Pahitnya bayar. kayak gitulah. Pahitnya ya. misal. Kan kita bisa diskusi nih. Iya. Diskusi. Ini gimana nih? Solusinya bagaimana? Solusinya gimana? Misal, wah Pak Yoyo, silahkan ditalangi dulu. Loh, saya disuruh, bukan saya yang mau loh ya. Oh ya, jadi beda ya bahasanya. Beda, sudut pandangnya diperbaikin dulu. Jangan nanti seolah-olah, wah Yoyo ini gondeli lagi PSIS. Nanti muncul lagi di medsos. Kalau memang begitu, nggak ada masalah dengan sendirinya akan saya selesaikan. Karena semua saya lakukan untuk PSIS Semarang. Nah, Jadi begitu. jadi ini Mas Yoyo ini bisa disebut sudah berada di luar koridor ya saat ini ya. Nah, ini misalnya bisa memutar waktu, itu kira-kira apa sih yang belum bisa Anda lakukan, jenengan lakukan untuk kebaikan PSIS? Ya, sudah banyak yang kita lakukan untuk PSIS. Yang belum, Yang belum adalah kita juara 1, juara 3 sudah, juara 2 sudah, juara 1 yang belum. Itu yang membuat saya menyesal. Jadi kita ingin juara ke sana, tapi kita belum mampu. Dan itu harus kita akui bahwa kita kesulitan bersaing di papan atas untuk memperoleh juara ke 1. Makanya PSIS ini harus dilanjutkan orang yang benar-benar siap untuk menjadi juara 1. Karena sekarang persaingan sudah lebih gila sebetulnya. Saya setiap tahun selama 22 tahun rata-rata 10 miliar, 15 miliar itu untuk kelangsungan PSIS. Nah, sekarang udah nggak bisa. Sekarang paling nggak 50, bahkan Persib Bandung itu kemarin 150 itu ya, bukan anggarannya ya, 150 itu yang dikeluarkan untuk bersaing. Contoh Persija sekarang ini anggarannya 500 miliar. Ya. Sombong stadion 500 miliar setahun. Itu mungkin bos-bos di sana keluarnya setahun 300, kadang 200 dari sponsor. Itu memang harus orang-orang yang mampu bersaing. Itu. Ya saya menyesal karena saya nggak mampu untuk mewujudkan juara itu. Ya, mudah-mudahan pemilik baru ini nanti bisa mewujudkan cita-cita kita semua. Ya, terus ini terakhir Mas Yoyo, ini kapan kira-kira ini ya sanksi dari FIFA ini bisa selesai lah, dan kemudian bagaimana supaya ada jaminan tidak akan muncul sanksi-sanksi berikutnya itu? Nah, kalau yang lama titik 0 2004 2025 itu jaminan saya. Kalau yang ini sudah saya nggak tahu nih, tapi kan ini kan nanti munculnya mungkin 2027 ya. Orang berantemnya sekarang, ya. Dia lapornya FIFA, munculnya 2027, 2028 saya nggak tahu, gitu. Nah, tapi saya optimis PSIS ke depan mestinya lebih baik dan itu nggak akan muncul lagi. Satu yang terlewat, Mas Yoyo. Itu istilahnya supporter Semarang itu kan kayaknya kecewa dengan apa itu kondisi PSIS yang degradasi dan kemudian kondisinya yang dulu sempat inilah papan atas, sekarang menjadi kayak gini. Ini menurut Mas Yoyo bagaimana ini? Ya, saya menyadari bahwa banyak supporter yang kecewa dan saya terima kekecewaan itu karena bagaimanapun juga manajemen kami di 2 tahun terakhir ini gagal mewujudkan sebuah tim yang bisa membanggakan untuk seluruh supporter. Pada saat kita persiapan gagal, pilih pemain salah, milih pelatih salah, itu harus kita akui bahwa supporter pasti kecewa. Bahkan kita manajemen pun kecewa, sangat kecewa. Tapi wujud kekecewaan itu akhirnya kita wujudkan berupa saya akhirnya lepas kepada pemilik baru yang kita anggap lebih baik. Karena saya menyadari dalam bahasa anak Semarang ini,
ki hogine wis entek iki. Yoyok iki. Hogine wis entek. Karena sebenarnya 22 tahun saya mengelola PSIS tidak ada perbedaan sama sekali dari tahun ke tahun. Nguruni ya sama, 10 miliar, 20 miliar, yang dilakukannya sama, tapi hasilnya beda. Pada saat kita hasilnya beda, saya akui kita gagal, dan saya minta maaf itu. Oke, ini kan supporter Semarang itu beda ya, beda dengan karakternya dengan bonek lah, bonek dengan Arema, tapi juga tidak boleh dikecilkan. Artinya saya sempat kenal dengan Kirun dan sebagainya sampai dia ekstrem ya, menghadang Persija, kemudian sampai dia harus dihukum dan sebagainya. Nah ini melihat antusiasme supporter yang semacam itu, sebenarnya sebesar apa sih peran seorang supporter menurut Mas Yoyo bagi keberlangsungan sebuah tim sepak bola? Jadi PSIS itu kekuatan terbesar adalah pada pendukungnya, gitu. Jadi PSIS bagus, PSIS di papan atas, PSIS bisa berprestasi, itu bukan karena Yoyo Sukawi, atau bukan karena maaf Pak Simon Legiman, karena Pak Sukawi lah, atau Pak Marmo, Pak Edi, bukan. Tapi dari pendukungnya, supporternya, kekuatan kita di situ. Saya boleh cerita setiap tahun saya keluar uang 15 miliar, 20 miliar. Tapi pendapatan klub terbesar di PSIS itu adalah pendapatan tiket. Oh gitu ya malah. Iya. Sehingga punya kesadaran untuk menghidupi PSIS lewat tiket itu ya. Iya. Kekuatan kita, bukan kesadarannya. Kekuatan kita itu ada di sana. Sehingga apabila supporter ini sudah tidak bisa menaruh kepercayaan terhadap manajemen, itu adalah awal keruntuhan klub. Nah, kalau saat ini bagaimana? Nah, sekarang kan sudah muncul optimisme baru. Dengan adanya Mbak Datu, Mas Faris, supporter percaya, supporter yakin, supporter datang lagi ke stadion, beli tiket, support lagi, berdoa lagi di rumah. Kan berdoanya sudah bukan yoyoot. Berdoanya sekarang PSIS kapan menang besok. Kalau kemarin berdoanya, wah nyebelin yoyok di stadion lagi. Aku pengen nonton tapi nggak mau ada yoyok, gimana caranya? Harus pakai topeng. Nah, beda. Itu doa yang masuk ke stadion. Beda. Begitu nanti tim lawan datang, tim lawan berdoa yang baik-baik, tim kita berdoanya, aduh, itu mempengaruhi kekuatan. Bahkan teman pemain saya pada saat detik-detik terakhir mau degradasi, itu sampai heran. Loh Pak, kita itu sholat terus, ngaji terus. Sudah mau pertandingan berdoa. Kenapa kita bola itu biasanya masuk, kenapa ini kena tiang? Kenapa ini belok begini? Saya ngomong begini. Ya, karena harus kita sadari sebagian besar warga kota Semarang sedang nggak percaya dengan kita. Kita harus rela itu. Harus kita relakan demi PSIS. Semoga ke depan bisa nggak seperti itulah. Oh enggak, harusnya nggak seperti itu. Dan itu sebenarnya bukan hanya PSIS. Semua. Lihat Arema. Begitu kemarin berantem dengan supporter, ada kasus Kanjuruhan, lalu dia di bawah terus. Sekarang sudah mulai membaik kan, dia udah mulai di tengah. Ya, lalu di atas. Karena yang di atas, papan atas itu rata-rata supporter dukung semua. Manajemen bagus. Jadi ada 5 aspek sepak bola untuk berprestasi. Ya, saya sering ngomong itu. 1, duit. Punya duit nggak? Nggak punya duit, nggak usah ngomong prestasi. Yang kedua, kita punya rumah nggak? Persipura begitu nggak bisa main di Jayapura, degradasi. Sekarang balik ke Jayapura, top lagi kan. Nah, punya rumah nggak? Nah, yang ketiga, ini manajemennya bagus nggak? Yang keempat, ini pendukungnya. Pendukungnya solid nggak? Ya kan? Yang kelima ini adalah alam ini seperti apa? Kita bisa, udah mau juara. Ingat 2006, siapa yang bisa ngalahin PSIS? Tapi begitu final lawan Persi Kediri, alam bicara PSIS belum saatnya juara. Kalah kita di Solo. Padahal di Solo stadion full pendukung Semarang. Kediri cuma berapa itu? 1000. Nggak bisa juara kita. Nah itu Mas. Jadi sekarang ini saya lihat PSIS sudah membaik. Jadi yang lalu biarlah berlalu. Ya, saya selesaikan masa lalu ini. Kita bicara ke depan, PSIS bagusnya seperti apa. Insya Allah PSIS segera berprestasi. Oke Mas, kata penutup untuk supaya PSIS bisa bangkit, bisa disampaikan ke pemirsa ini. Ya, jadi terima kasih Mas Beno. Waktunya, saya melihat PSIS ini sekarang sedang berubah, berusaha bangkit lagi. Teman-teman, tolong dukung sepenuh hati manajemen baru
Saya menangkap sekarang pergerakannya sudah positif, pusat transfernya sudah bagus, dan sumber daya yang disiapkan juga luar biasa besar. Dengan dukungan supporter, seluruh elemen semuanya, pelatihnya bagus, supporternya bagus, manajemennya juga kuat, lalu orang-orang tua Semarang dukung, ya kan? Doa kita semua, harapan kita tahun ini kita bisa juara atau promosi, minimal musim depan kita bersaing di papan atas Liga 1. Amin, amin. Harapan saya itu, ya. Oke, Pak Joyo, terima kasih. Ya, Mas.